Baik, selamat siang. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya ya Bapak dan juga Ibu. Perkenalkan, saya Dewi Marantika, mediator bersertifikasi yang akan mengikuti proses mediasi kita pada hari ini. Sebelum mediasi dilanjutkan, dimohon agar Bapak dan juga Ibu dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Saya Karinda Susinta Puji Rahayu atau Ibu Karin. Saya merupakan founder dari brand skincare Luminous Skin. Saya bertempat tinggal di Surabaya, tepatnya di Lidah Wetan. Saya Ahmad Jumlah, saya asli dari Bangkalan, tepatnya di Desa Potar, Kecamatan Tarangga. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan maksud dan tujuan kita ya Bapak Zain dan Ibu Karinda. Di sini kita tidak mencari siapa yang benar dan juga siapa yang salah, tetapi kita ini berorientasi pada kesepakatan bersama, yaitu yang artinya saya di sini bukan membela siapapun, saya bersikap netral dan tujuan kita adalah mencari titik kesalahpahaman yang sebenarnya muncul. Lalu selama proses ini dimohon agar Bapak dan juga Ibu dapat menjaga rahasia isi mediasi, berbicara sopan dan tidak melakukan interupsi. Lalu tidak lupa tidak boleh merekam apapun tanpa. Apakah Bapak Ibu setuju? Baik, saya setuju. Saya juga setuju. Baik. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya menjelaskan mengenai adanya potensi kaukus dalam mediasi kita hari ini. Yang mana adalah kaukus adalah pertemuan pribadi terpisah antara mediator dan juga para pihak. Dan di sini bersifat rahasia ya Bapak Ibu, kecuali jika pihak yang bersangkutan memperbolehkan untuk menyampaikan kepada pihak lain. Lalu jika nanti kaukus diperlukan, saya akan menyampaikan kepada Bapak dan juga Ibu. Selain itu, saya juga akan mengingatkan mengenai kode etik mediasi. Di sini sudah saya lampirkan kode etik mediasi dan juga tata tertib yang diperlukan, dimohon agar dipahami dan juga diresapi untuk kelancaran mediasi kita. Lalu saya juga ingin menyusun kesepakatan mengenai jadwal dan tempat mediasi. Jadi hari ini mediasi dilakukan di restoran ini di Bangkalan di pukul 14.00 WIB, dan jika nantinya diperlukan pertemuan lanjutan, kita akan menjadwalkannya kembali. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Iya, saya setuju. Ya, saya setuju. Baik, mediasi akan dilakukan satu sesi di ruangan ini. Mari kita mulai. Baik, untuk Ibu Karin bisa menjelaskan dari sisi Ibu terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi saya ini merupakan pemilik dari produk skincare Luminous Skin. Awalnya bro saya ini memiliki banyak sekali peminat dan juga banyak perusahaan-perusahaan yang ingin bekerja sama dengan produk saya ini, perusahaan saya. Tapi setelah saudara Zen yang seorang influencer, yang dimana dia ini biasanya tuh mereview skincare, dia mereview skincare saya di media sosial dan mengatakan bahwasanya produk saya ini seakan-akan mengandung bahan yang berbahaya bagi kulit loh. Karena ucapan dia di video, produk saya jadi menurun, yang membelinya itu kepercayaan publik kepada saya juga menurun. Nama saya dicemarkan dengan begitu saja hanya karena satu video. Perusahaan yang saya bangun dari jerih payah saya dihancurkan begitu saja loh Bu, karena ucapan dia di media sosial yang mengatakan bahwasanya produk saya ini berbahaya. Banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian membatalkan kerjasama kita. Omset saya menurun drastis lah tentunya.
Sedangkan saya di sini memiliki tanggung jawab untuk menggaji para karyawan. Lalu setelah omset saya menurun seperti ini, bagaimana saya bisa menggaji karyawan? Saya rugi dari berbagai sisi loh. Nama saya dicemarkan, omset saya menurun, saya tidak bisa menggaji karyawan, saya dihina, dicaci maki. Saya rugi dari berbagai sisi. Baik, terima kasih Ibu Karin atas penjelasan yang telah disampaikan. Dari apa yang Ibu ceritakan, saya menangkap bahwa pernyataan yang beredar di media telah menimbulkan dampak yang cukup besar ya bagi perusahaan Ibu, baik dari kepercayaan pelanggan maupun dari mitra kerja. Namun sekali lagi saya tegaskan bahwa di sini kita bukan untuk mencari siapa yang benar dan juga siapa yang salah, tapi untuk mencari solusi damai yang disepakati bersama. Jadi sekarang kita akan mendengarkan dari sisi Bapak Zain. Bisa Bapak Zain jelaskan? Sebelumnya saya memang seorang influencer review skincare ya, dan memang akhir-akhir ini review saya itu lagi naik daun dan sedang viral dan menjadi acuan seluruh para pemuda-pemudi yang ingin ingin menggunakan produk skincare. Dan kebetulan kemarin saya mencoba mereview produk skincare milik dari Ibu Karin, produk Lamin Skin. Nah, dan apa yang Ibu Karin sampaikan tadi, Ibu Karin menyampaikan bahwasannya saya menyampaikan produk Ibu Karin berbahaya dan tuduhan saya tidak mendasar, review saya tidak mendasar. Itu tentunya salah besar gitu. Karena sebelum saya mereview, saya menggunakannya terlebih dahulu. Saya mencobanya selama kurang lebih 1 mingguan. Saya mencoba secara rutin dalam 1 minggu. Nah, setelah saya menggunakan produk Lamin Skin tersebut, kulit saya mengalami iritasi, baik mulai dari kemerah-merahan, terus wajah saya juga timbul jerawat. Ditambah lagi ketika wajah saya bergesekan dengan tangan, kulit ataupun baju, itu rasanya sangat perih gitu. Nah, itu terjadi setelah saya menggunakan produk Lamin Skin. Jadi saya menyampaikan apa yang saya rasakan setelah saya menggunakan produk tersebut. Dan ini jelas berdasar gitu. Gak tiba-tiba saya mereview langsung bilang wah ini produk berbahaya. Enggak, saya menggunakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Zain. Dari penjelasan Anda saya menangkap bahwa review dari Bapak Zain itu merupakan pengalaman pribadi ya Bapak ya. Jadi hal ini akan membantu kita untuk melihat latar belakang dari konten yang Bapak unggah. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengalaman tersebut diterima publik ya. Jadi untuk mencari langkah penyelesaian bersama, saya akan melakukan penggalian dan identifikasi masalah. Baik, pada tahap ini saya akan menggali lebih dalam dan juga mengidentifikasi akar dari permasalahan. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan diharap Bapak dan juga Ibu dapat menjawabnya dengan jujur dan terbuka. Untuk Ibu Karin, apakah dari pihak Bapak Zain pernah menghubungi Ibu atau pihak Luminous Skin untuk mengajukan keluhan sebelum video tersebut beredar? Jujur saja ya Bu, tidak ada konfirmasi sama sekali, baik dari Bapak Zain sendiri ataupun dari pihak manajemen dia. Tidak ada pesan, tidak ada keluhan, tidak ada pertanyaan kenapa kondisi dia seperti itu. Tiba-tiba saja sudah beredar video seperti itu loh. Andai saja dari Bapak Zain ataupun pihak manajemen dia mengkonfirmasi, kan bisa saja dari kami ini mengecek kondisi kulit dia, atau kami mengarahkan bagaimana tata cara menggunakan skincare ini. Soalnya kan bisa saja Bapak Zain ini salah dalam menggunakan tata cara skincare-nya itu, atau kami bisa untuk meminta batch produk kami lagi untuk diuji ulang. Tapi faktanya, nyatanya apa? Tiba-tiba saja sudah beredar video dengan kalimat yang menyesatkan bagi publik. Saya juga tidak ada waktu untuk kemudian dapat mengkonfirmasi
Dan tentunya hal itu merugikan bagi saya. Jadi akar permasalahannya di sini adalah Bapak Zen yang mengeluarkan konten review produksi nyel saya secara tiba-tiba tanpa adanya konfirmasi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyesatkan bagi publik, sehingga di sini saya kayak tidak ada pertanggungjawaban sama sekali begitu loh dari perusahaan kami itu. Baik, terima kasih Ibu Karin. Dan untuk Bapak Zen, saya akan mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah dari pihak Bapak Zen pernah menghubungi pihak dari Ibu Karin dan Luminous Skin sebelum konten tersebut dibuat? Sebenarnya kami memang tidak menghubungi pihak dari Ibu Karindra terlebih dahulu, karena kami ini adalah seorang influencer dan fokus kami itu di review produk. Jadi jika ketika saya mereview suatu produk dan ada masalah di produk tersebut dan itu mengonfirmasi lagi kepada yang punya produk, itu bukan review, akan tetapi itu suatu bentuk kompromi antara saya dengan Ibu Karin. Sedangkan di mata publik, saya terkenal seorang influencer yang jujur dan menjadi patokan para pemuda dan pemudi untuk menggunakan produk skincare. Seperti itu. Nah, jika Ibu Karin menyampaikan seperti yang tadi Ibu Karin sampaikan, saya tidak review saya tidak mendasar. Saya sudah jelaskan tadi bahwasanya dasar saya menyampaikan review itu, saya telah menggunakan itu selama 1 minggu. Dan konten saya itu tidak ada maksud sedikit pun untuk menjatuhkan atau bahkan merugikan pihak manapun. Mungkin Ibu Dewi dapat melihatnya secara langsung video yang sudah saya unggah, agar Ibu Dewi dapat menilai seperti apa yang sebenarnya gitu. Baik, terima kasih Bapak Zen atas penjelasannya. Dari penjelasan Bapak dan juga Ibu, saya melihat adanya poin penting yang digarisbawahi. Yang pertama adalah tidak adanya komunikasi awal sebelum konten tersebut dibuat yang menjadi pemicu awal kesalahpahaman. Dan yang kedua adalah dampak yang ditimbulkan mencakup kerugian reputasi dan ekonomi bagi pihak Ibu Karin, serta tekanan sosial setelah konten tersebut viral terhadap Bapak Zain. Dan identifikasi masalah ini sangat penting sebagai dasar mencari solusi untuk mediasi kita selanjutnya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, apakah ada yang perlu ditambahkan atau diluruskan dari Bapak dan juga Ibu? Dewi, jujur saja saya merasa benar-benar dihancurkan. Saya dihina, saya dibully, saya dicaci maki, saya dibilang menjual produk yang berbahaya hanya karena konten dia. Maksud saya menurun, Bu, sedangkan saya harus menggaji para karyawan. Lalu bagaimana saya menggaji para karyawan kalau maksud saya seperti ini? Saya mempertahankan perusahaan yang saya bangun dari nol. Saya benar-benar merasa sangat dihancurkan. Saya tidak bermaksud untuk menghancurkan hidup siapapun. Saya hanya menyampaikan apa yang saya alami. Tapi kenapa kamu harus bilang dengan kata-kata berbahaya? Loh. Kamu gak tahu gimana ya tadi saya. Kamu gak tahu gimana tadi saya dicaci. Maksud saya mendusikan, saya harus ada tanggung jawab yang lain. Kalau begitu, kenapa saya mengalami iritasi pada kulit saya setelah menggunakan produk Luminous Skin tersebut? Kan bisa saja. Loh. Enggak, kamu Ini bisa loh, saja. kamu bisa lihat kan? Dan juga Ibu, mohon duduk di tempat masing-masing. Saya mengerti bahwa ini sangat menyentuh sisi emosional bagi Bapak dan juga Ibu. Namun seperti yang saya katakan di awal, kita harus berbicara sopan tanpa interupsi. Apakah Bapak dan Ibu mengerti? Baik, mengerti. Ibu Karin, saya melihat ini merupakan situasi yang berat bagi Anda, dan Bapak Zen, saya juga memahami bahwa Anda merasa tertekan karena respon dari publik. Namun di sini bukan
untuk saling menyalahkan ya Bapak Ibu. Jadi ayo kita selesaikan dengan kepala dingin. Ya Bu. Baik, mari kita mundur sejenak dari emosi yang tadi sempat muncul. Saya mengapresiasi kejujuran Bapak dan juga Ibu untuk menunjukkan masalah ini memang penting. Dan sekarang izinkan saya merangkum poin-poin yang sempat kita bahas tadi. Yang pertama, Ibu Karin merasa konten yang beredar berdampak besar pada reputasi Ibu Karin dan juga produk Luminiskin. Dan yang kedua, Bapak Zain menyatakan bahwa konten yang Bapak unggah itu berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak merugikan siapapun. Yang ketiga adalah Bapak dan juga Ibu sepakat bahwa masalah ini memang penting. Lalu dengan memahami ini, saya ingin melihat bagaimana kebutuhan di balik masalah ini. Yang pertama, Ibu Karin, apakah benar bahwa yang Ibu butuhkan adalah pemulihan nama baik? Iya Bu, saya hanya ingin keadilan bagi usaha saya dan konfirmasi yang benar. Hanya itu saja. Baik. Sekarang kepada Bapak Zain, apakah Bapak membutuhkan ruang untuk menyampaikan pengalaman pribadi secara jujur namun tidak merugikan siapapun? Iya Ibu, saya hanya ingin pengalaman review saya ini dipahami sebagai pengalaman pribadi saya, bukan sebagai tuduhan bahwa produk itu berbahaya. Baik, terima kasih. Itu sudah sangat membantu. Sekarang kita sudah menemukan titik temu. Yang pertama adalah Ibu Karin ingin meluruskan informasi terkait dengan produk Luminiskin, dan yang kedua adalah Bapak Zain ingin agar ulasan pribadinya tidak disalahartikan. Betul begitu? Iya, betul Ibu. Baik, jika Bapak dan Ibu siap, kita dapat masuk ke tahap selanjutnya, yaitu merumuskan penyelesaian yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Baik, terima kasih Ibu Karin dan Bapak Zain. Kita sudah melalui tahap yang cukup emosional ya tadi, dan saya menghargai keterbukaan dari Bapak Zain dan juga Ibu. Sekarang kita masuk ke tahap perumusan solusi, yaitu menemukan solusi yang tepat agar situasi di kedua belah pihak membaik. Ibu Karin, berdasarkan pembicaraan kita sebelumnya, apa langkah yang Ibu harapkan untuk memperbaiki keadaan? Saya hanya ingin kondisi ini kemudian diluruskan. Saya ingin bahwasanya pabrik ini mengetahui kalau produk saya ini aman untuk digunakan. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Zain itu bukan dari hasil uji lab laboratorium, tetapi hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Saya ingin Bapak Zain ini membuat klarifikasi, bukan hanya permintaan maaf, tapi penyampaian yang sebenarnya. Baik Bapak Zain, bagaimana tanggapan Anda mengenai usulan tersebut? Saya tidak keberatan untuk membuat klarifikasi selama saya masih bisa menyampaikan bahwasannya yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah bentuk pengalaman pribadi saya. Saya tidak mau dicap bohong, dicap pembohong. Apalagi saya disuruh untuk menarik ucapan saya. Baik, itu sudah sangat konstruktif ya. Sekarang apakah ada hal lain yang ditambahkan agar solusi ini bisa lebih seimbang? Itu Ibu Dewi. Saya ingin nanti video klarifikasi dari Bapak Zain ini diunggah di platform yang sama, agar pabrik yang sama pun mengetahui klarifikasi dari Bapak Zain agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Saya setuju, saya akan membuat video baru dan menjelaskan. Yang pertama itu bahwasannya itu adalah pengalaman pribadi saya, dan yang kedua itu saya tidak bermaksud untuk menjelekkan produk Luminiskin atau mengatakan bahwasanya produk Luminiskin ini berbahaya untuk semua orang. Dan yang ketiga itu saya menghimbau kepada seluruh fans saya agar tidak menyerang Ibu Karin. Baik, selanjutnya kita akan memastikan apakah ada langkah tambahan, misalnya kerjasama komunikasi atau cek ulang produk atau hal lain yang bisa membuat hubungan ke depannya lebih sehat. Ya,
Mungkin nanti saya akan cek ulang produk saya di laboratorium secara independen agar untuk kedepannya tidak ada lagi masalah atau kesalahpahaman. Saya bisa ikut dalam proses itu sekedar untuk memastikan bahwasanya publik mendapatkan informasi yang benar. Baik, saya melihat sebagai solusi ini tuh bukan hanya untuk sekarang ya Bapak Ibu, tapi juga konflik di masa mendatang. Jadi kesepakatannya akan mengarah pada Bapak Zain membuat klarifikasi di pabrik di platform yang sama. Yang kedua ada klarifikasi berisi penjelasan objektif dan tidak menyalahkan pihak manapun. Yang ketiga ada tes ulang produk di lab independen. Dan yang keempat, kedua pihak tidak saling membuat pernyataan negatif selama proses ini. Apakah poin-poin ini dapat diterima? Saya terima. Saya bisa menerimanya. Baik, karena semua poin telah disetujui, saya akan membacakan kembali hasil kesepakatan mediasi hari ini ya Bapak Ibu. Pada tanggal 25 November 2024 bertempat di restoran Harmoni Bangkalan, para pihak yaitu Ibu Karindra Yusnita Puji Rahayu selaku founder dari Luminous Skin dan juga ada Bapak Ahmad Zainullah selaku reviewer skincare telah mencapai kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama adalah Bapak Zainullah akan membuat klarifikasi publik melalui platform yang sama dengan konten sebelumnya dalam waktu paling lambat 3 hari sejak kesepakatan ini ditandatangani. Dan yang kedua, klarifikasi tersebut berisi penjelasan bahwa ulasan Bapak Zainullah merupakan pengalaman pribadi dan tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa produk Luminous Skin berbahaya bagi semua pengguna. Yang ketiga, para pihak sepakat melakukan uji lab independen terhadap produk Luminous Skin pada waktu 14 hari ke depan. Dan nomor 4, ada para pihak berkomitmen untuk tidak membuat pernyataan publik yang dapat merugikan satu sama lain sepanjang proses klarifikasi dan pemeriksaan lab berlangsung. Dan yang kelima, kedua pihak bersepakat bahwa penyelesaian ini bersifat damai dan menjadi titik akhir dari perselisihan ini. Apakah masing-masing pihak menyetujui kesepakatan ini? Ya, saya setuju dengan kesepakatan. Saya juga setuju dengan kesepakatan itu. Baik, silakan ditandatangani ya Bapak dan Ibu. Amin. Baik, terima kasih atas kerjasama dan ketulusan Bapak dan juga Ibu dalam proses ini. Semoga penyelesaian ini memberikan kebaikan bagi masing-masing pihak. Dengan ini mediasi dinyatakan ditutup. Bye-bye.